kasratuhu bil abdi biha. Banyak kegalauannya, ya. Banyaknya kegalauan seorang hamba terhadap dunia. Masya Allah. Jadi kalau terlalu banyak dia pikirkan tentang dunia, itu bertanda dia cinta dunia. Ya. Dia pikirkan tasnya, ya, sampai tidak bisa tidur gara-gara tas yang dia lihat di mall. Setelah itu dia pikir lagi Tupperware-nya. Habis itu, ya, yang dia pikirkan lebih parah lagi, kapan lagi nih jam tayangnya layanan putus. Wah, sampai tidak bisa tidur. Ya, galau, stres dia pikirkan, kenapa ini? Ya, seperti ini pemainnya, kenapa tidak begini, kenapa tidak begini? Padahal itu sudah disetting sama sutradara. Dia yang sampai menangis-nangis, ya, menonton layanan putus. Dia yang sampai menangis-menangis, dia yang sampai baper. Padahal itu dunia, ji. Jangan bagi baper, itu sutradara yang bikin. Ya, ya subhanallah. Padahal kalau dia terlambat sholatnya, ketinggalan baca Al-Qur'annya, tidak ada kekhawatirannya, tidak ada kegundah-gulanaannya. Iya. Dia tidak berseri. Allahul musta'an. Maka ini pertanda bahwa dia telah terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia. Apa itu? Terlalu banyak pusingnya, galaunya tentang dunia, terlalu baper. Sebagaimana dalam hadis An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanatid dunya hammuhu farraqallahu lahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Di dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dunia himmahnya, ya, yang ada terus di pikirannya dunia, bisnis, jabatan, karir, yang ada di cita-citanya, yang memenuhi pikirannya, harapannya, cita-citanya, tujuannya, niatnya adalah dunia, ya. Dunia itu luas, ya ikhwan. Ya, termasuk selalu mau, ya, punya HP yang bagus. Setiap ada HP yang terbaru mau dibeli. Yang termasuk di dalam, ya, makanan, minuman, ya, lawan jenis, itu juga dunia, ya, seluruh yang ada di dunia ini. Siapa yang semangatnya, motivasinya adalah dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Selalu galau, selalu banyak masalah. Ya, itu kalau dunia yang selalu dipikirkan. Subhanallah. Dan Allah jadikan kemiskinan di hadapan matanya, selalu kurang. Dan dunia tidak akan datang kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Masya Allah. Walaupun dia bekerja keras siang malam, ya, peras keringat, banting tulang, kejar dunia, dia tidak akan dapatkan kecuali apa yang telah Allah catat itu. Dan barang siapa yang akhirat adalah niatnya, Allah akan kumpulkan urusannya. Maksudnya Allah mudahkan. Masya Allah. Masalah rezeki Allah mudahkan, masalah jodoh Allah mudahkan, masalah harta Allah mudahkan. Pokoknya Allah mudahkan urusannya.
dan Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, merasa cukup. Ya, selalu bersyukur, sedikit disyukuri, banyak apalagi. Iya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia dipaksa. Dia yang menolak. Oh, ini ada haramnya, tidak mau ya, biar banyak untungnya. Oh, ini ya memang banyak untungnya, tapi dia menghalangi saya dari salat berjamaah, tidak mau ya. Ada lagi tawaran masuk, ada pekerjaan, ada bisnis, ada keuntungan demikian dan demikian. Tunggu dulu, jam berapa? Kalau bertentangan dengan majelis ilmu, saya tidak mau. Kalau bertepatan dengan majelis ilmu, saya tidak mau. Saya tinggal. Dunia yang datang, dia terus dikejar oleh dunia. Masya Allah. Itu kalau akhirat, motivasinya. Karena yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia tetap berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa muhibbid dunya wa muhibbud dunya la yanfakku min salat. Hammun lazim wa ta'bun da'im wa hasratun la tanqadi. La ilaha illallah. Wa dhalika anna muhibbaha la yanalu minha syai'an illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu kama fil hadits sahih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm, dan pencinta dunia tidak akan pernah lepas darinya 3 perkara. Kegundah-gulanaan yang terus menerus, gundah gulana, galau, baper terus, ya, kelelahan yang terus menerus, dan penyesalan yang tidak ada putus. Penyesalan yang tidak ada putus. Ya, kenapa bukan mobil ini yang sebeli? Kenapa? Penyesalan. Ya, kenapa bisa rumahnya begini? Ya, kenapa ini catnya warna begini? Nak beli tukang. Kenapa? Ya, saya dijodohkan dengan si dia. Penyesalan. Kenapa? Karena dunia himmahnya. Jadi kegundah-gulanaan, kelelahan, dan penyesalan yang tidak akan terputus, kesedihan, ya, kegalauan yang tidak akan pernah terputus. Dan ketahuilah bahwa pencinta dunia, ya, tidak ada dia meraih dari dunia itu sesuatu kecuali jiwanya, ya, merontah menginginkan apa yang lebih baik, apa yang di atasnya. Orang yang mengejar, yang cita-citanya, yang semangatnya punya mobil, ya, mobil 1 juta umat, mobil Avanza dia dapat. Setelah itu dia pikir lagi, kayaknya lebih bagus ini kalau, ya, diganti dengan mobil Fortuner. Setelah beli lagi mobil Fortuner, tidak puas lagi. Jiwanya menuntut lagi yang lebih dari itu. Pengen beli lagi mobil Ferrari, terus Lamborghini. Itulah jiwa. Dia pasti menuntut yang lebih daripada itu. Kalau apa? Kalau dia pencinta dunia. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha lahuma salisa." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini tadi ucapan Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, ya. Afwan. Jadi bukan di dalam kitab Al-Mujalasah wal Jawahirul Ilm. Tapi di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, bahwa
pencinta dunia tidak akan pernah hilang darinya 3 perkara. Kegalauan terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan penyesalan yang tidak akan berhenti. Dan tidaklah dia meraih dari dunia itu kecuali nafsunya menginginkan yang lebih daripada itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya andai kata anak cucu Adam itu memiliki 2 lembah harta. Dalam riwayat lain disebutkan 2 lembah emas. Masya Allah. 2 lembah ini. Bukan 2 gudang, bukan 2, ini 2 lembah. Maka pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Wa qala ba'duhum man arada dunya falyatahayya lidzul. Sebagian ulama mengatakan, siapa yang menginginkan dunia, maka bersiaplah untuk hina. Bersiaplah untuk hina. Kemudian ciri selanjutnya, ciri cinta dunia adalah hubbu ahliha wa tamalluq ilaihim wa muhabbatuhum wa ittighaduhum akhilla wa adama inkari munkarahum. Di antara ciri cinta dunia adalah dia mencintai ahli-ahli dunia. Dia cintai pejabat, bukan karena ketakwaannya tapi karena jabatannya. Dia cintai orang-orang kaya, bukan karena ketakwaan dan kesolehannya. Dia tidak peduli soleh atau tidak. Yang penting banyak uangnya dia cintai. Intinya ahli dunia, apakah jabatan, para pejabat, apakah orang-orang kaya, dia mencintainya. Dia menyanjungnya. Wah, dia puji-puji. Subhanallah. Jadi kalau orang cinta dunia itu, dia sanjung-sanjung, itu kayanya si anu. Dia bangga-banggakan. Tingginya jabatannya si anu, dia jadi anggota dewan misalnya, pokoknya dia membanggakan, dia memuji, dia mengagungkan. Dia memuliakan ahlud dunia. Karena apa? Karena dunia yang ada pada mereka. Dia akan mencintainya. Dia akan menjadikannya sebagai sahabat-sahabat. Dia mau berteman dengan siapa? Kenapa? Karena dia punya dunia, dia kaya, dia punya pejabat. Akhirnya dia mau menjadikannya teman karib. Kekasih-kekasih, sahabat-sahabat dekat. Dan dia tidak akan mengingkari kemungkaran mereka. Ini sudah cinta dunia. Nah, kalau ada seorang dai tidak mau mengingkari kemungkaran, kesalahan, penyimpangan yang dilakukan oleh mad'unya hanya gara-gara ini orang kaya. Kapan kita tahdzir? Kapan kita peringatkan? Kapan kita nasihati? Nanti dia lari. Dia tidak jadi donatur nih. Dia tidak mau ingkar kemungkaran yang ada pada orang lain karena dunia yang ada pada mereka. Maka ini pertanda bahwa dia cinta dunia. Dia cinta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya orang yang cinta akhirat, tidak peduli mau orang kaya, orang miskin, kapan dia melakukan pelanggaran, dinasihati, diingatkan, diingkari. Diingkari penyimpangannya. Karena dia tidak menginginkan dunia di baliknya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Inni la a'rifu hubbar rajuli lid-dunya bitaslimihi ala ahli dunya." Di dalam kitab Hilyatul Auliya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, sesungguhnya saya betul-betul tahu kecintaan seseorang terhadap dunia. Apa tandanya? Dia memberikan salam kepada ahli dunia. Artinya apa? Kalau ahli dunia, kalau pejabat, kalau orang kaya,
punya mobil bagus, iya, tabe, wah, pokoknya cari muka lah. Ya, luar biasa pengaguannya, pemuliaannya. Tapi sekalipun orang tersebut orang kafir, sekalipun orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah, tidak sholat, karena dia punya mobil mewah, dia punya jabatan yang tinggi, dia punya dunia, maka dia agungkan, dia muliakan, dia beri salam. Tapi kalau dia adalah penuntut ilmu, tidak punya harta, ya, dia adalah ahli tauhid, ahli sunnah, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli ilm, namun karena dia miskin, tidak punya mobil, tidak punya jabatan, tidak dianggap, tidak ada. La salam wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada, ya, tidak ada sapaan sama sekali. Ini pertanda, ikhwani fid din. Jadi hati-hati ibu-ibu sekalian. Kadang ibu-ibu ada yang terjangkiti penyakit seperti ini. Ya, dia dekatnya sama ibu-ibu yang haji-haji kah, ya, yang mungkin emasnya dari siku sampai pergelangan tangannya. Wah, ini bagus didekati, ini banyak uangnya. Padahal emas mainan, emas Jakarta, emas Tonji namanya tahu. Iya. Nah, ini bagus didekati. Tapi kasihan yang bajunya, iya, sudah ditambal-tambal, pakaiannya sederhana, tidak didekati, tidak disalami, tidak digubris. Nah, maka jangan. Sampai-sampai ada sebagian itu bikin geng, bikin kumpulan khusus untuk orang-orang kaya. Iya. Kumpulan khusus untuk istri-istri pejabat, istri-istri orang kaya. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Ini cinta dunia namanya. Ciri cinta dunia. Seorang muslimah tidak boleh dekat dengan saudaranya karena tendensi dunia, tapi murni karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang tersebut bertakwa kepada Allah, semakin orang tersebut, ya, beriman kepada Allah, maka semakin dia cintai, semakin dia dekati, sekalipun dia miskin, ya, dan tidak punya apa-apa. Kata beliau, yuridu bidzalika hafawatahu bihim duna ghairihim laisa li syai'in illa li annahum hazau dinar wad dirham wal manzilah wal jah. Dia menginginkan kelembutannya, sanjungannya, ya, basa-basinya kepada ahli dunia, yang orang-orang kaya tersebut, ya, tidak kepada yang lainnya. Bukan satu hal kecuali, tidak ada tujuannya kecuali disebabkan karena mereka telah mengumpulkan dinar, dirham, ya, kedudukan, jabatan. Itu yang membuatnya dia memuliakannya, mengagungkannya. Subhanallah. Wa sadaqa man qala fakan daqqat wa raqqat wastarqat fudul ar-rizq. A'naqir rijal. Betapa banyak dia mengetuk, ya. Fakan daqqat wa raqqat wastarqat fudul ar-rizqi a'naqur rijal. Betapa banyak leher-leher laki-laki itu mengetuk, memelas, ya, merayu demi untuk mendapatkan, ya, sisa-sisa rezeki. Maksudnya apa? Banyak orang itu sampai menghinakan diri, ya, merayu, cari muka untuk mendapatkan apa? Ya, pemberian sedikit dari sisa-sisa hartanya orang kaya, ya,
kelebihan-kelebihan rezekinya mereka, Allahul Musta'an. Dan ini banyak. Siap. Oh, sampai masuk ke rumahnya, dia ngesot. Ya kan? Karena yang punya rumah adalah orang kaya. Kalau sebentar kita masuk dengan petantang petenteng, ya, tidak akan dikasih uangnya. Tapi kalau dari luar kita sudah duduk memang sudah merangkak masuk, nah, sebentar. Apalagi kalau dicium di tangannya, ya dipuji, disanjung, nah, sebentar nak kasih sisa-sisa rezekinya, Allahul Musta'an. Ini adalah apa? Orang yang terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, Allahul Musta'an. Apalagi cirinya? Cirinya adalah al-iksaru min dzikriha wa kasratut tahaddus anha. Nah, ini memperbanyak menyebutkan dunia dan memperbanyak membahasnya. Nah, ini sudah penyakit ini. Kalau kita ya banyak sekali membahas masalah bisnis itu, jabatan ini, jabatan itu, peluang ini, peluang itu, ya, lebih banyak dibahas itu. Lebih banyak disebutkan dibanding mau membahas tentang kira-kira amalan apa yang bagus itu, bagaimana menuntut ilmu, dibanding faidah-faidah ilmiah yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda dia sedang terjangkiti hubbud dunia. Ya, terjangkiti dengan hubbud dunia. Qala ba'dus salaf, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Karena sebagian salaf, siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak menyebutkannya. Ya. Orang yang cinta kepada ilmu, pasti dia akan berbicara tentang ilmu. Dia akan membuat status yang berkaitan dengan ilmu. Orang yang mencintai tauhid, dia akan memperbanyak bahas tauhid, menyebut tentang tauhid. Iya, mengingatkan manusia tentang tauhid. Iya. Itu sudah jadi kaidah. Kalau dia mencintai sesuatu, dia akan sering menyebutnya. Dia cinta Allah, dia akan sering sebut Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta Nabi Muhammad, dia akan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dia cinta ilmu, dia akan banyak menceritakan tentang ilmu, membahas tentang ilmu. Dia cinta mobil, dia akan pokoknya sebentar mobil lagi dia bahas. Ya. Ada mobil ini, mobil itu. Dia cinta dengan politik, ya, maka dia akan selalu berbicara politik. Pokoknya sampai jam 2 malam, 3 malam, nongkrong di warkop, bahasnya apa? Politik. Kenapa? Karena dia cinta politik. Nah, jadi ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi bisa ditebak, ya, kecintaan orang tersebut cenderung kemana? Apa yang sering dia bahas? Apa yang sering dia bahas? Apa yang sering dia bicarakan? Kita bisa apa? Kita bisa menilai diri kita masing-masing. Coba berpikir dengan ingat masing-masing apa yang paling sering dibahas? Iya. Itu yang kita cintai. Jadi butuh dicurigai. Kalau ada seorang laki-laki selalu dia sebut-sebut apa? Wanita lain, wah, pasti dicurigai. Kenapa ini dia selalu mencerita, bahas? Iya kan? Oh iya, apalagi dalam bentuk sanjungan pujian. Iya, sanjungan pujian. Tapi ada tuh dia tidak mau sebut-sebut karena takut ketahuan. Tapi pasti akan terucap, ya, lambat ataupun cepat. Apa yang ada di dalam hati itu akan terucap. Ya, bisa jadi dia ngigo langsung terucap. Kata beliau, fala tara sahibat dunya illa wa huwa yatahaddath anil mal wa turqi jam'ihi
wa tahsilihi wa la tarahu illa wa huwa yukthir min dzikril al-malbas wal ma'kal wal mankah wal maskan wal aswaq wal musyriyat. Qala ba'du salaf inni la akrah ar-rajul ay yakuna dhakiran li batnihi wa farjihi. Masya Allah. Maka tidaklah engkau melihat sahibnya dunia, pencinta dunia, kecuali dia akan membahas, ya, akan selalu membahas, selalu, ya. Kalau sekali-kali tidak ada masalah, ya. Membahas apa? Harta. Setiap ketemu harta saja. Bagaimana jalan-jalan untuk mengumpulkan harta, bisa mendapatkannya. Ya, tidaklah engkau melihatnya kecuali dia memperbanyak. Ya, kalau sekali-kali tidak. Ya, ini memperbanyak. Ya, dia akan memperbanyak menyebutkan pakaian. Oh, pakaian terus dia bahas. Kalau ketemu, baju apa lagi bagus, kain apa lagi bagus. Ya, keluaran baju yang mana, model apa lagi, atau makanan, ya, atau nikah. Ya, yang dia bahas nikah saja. Ini kalau diperbanyak, tapi kalau 1-2 kali tidak masuk. Ya, wal maskan, tempat tinggal. Ya, dia bahas rumah saja. Atau al-aswaq, ya, pasar-pasar. Oh, ada lagi pasar bagus di sana. Ya, banyak cakarnya. Ada lagi barang baru. Ya, tapi sering. Kalau sekali-kali tidak. Atau barang-barang yang dibeli. Sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya saya benci dengan laki-laki yang selalu, ya. Apa? Menyebut tentang perutnya dan kemaluannya. Artinya untuk memenuhi syahwatnya saja. Faqad qila al-qulub aw'iyatun wal alsun magharifuha. Ya, sebagaimana dikatakan, hati itu adalah penampungan dan lisan adalah timba-timbanya. Ya, lisan adalah timba-timbanya. Berarti apa? Apa yang ada di dalam hati itu yang akan muncul di mana? Iya, yang akan muncul di lisan. Faqala Ayyub as-Sikhtiyani, ma ra'aitu Ahmad ibn Hanbal dzakara dunya qat wa ma halal katsir minna illa kama qala Aun ibn Abdullah inna man kana qablakum kanu yaj'aluna lid-dunya ma fadula an akhiratihim wa innakum al-yawm la taj'aluna li akhiratikum ma fadula an dunyakum. Allahul musta'an. Iya, di dalam kitab Safwatus Safwa kata Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullahu taala, tidaklah saya pernah melihat Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad, menyebutkan tentang dunia. Masya Allah, selama-lamanya tidak pernah beliau memuji-muji dunia. Dan tidaklah kondisi kebanyakan di antara kita, kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Aun ibnu Abdullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mereka menjadikan untuk dunia sisa dari akhirat mereka. Nanti ada apa? Nanti ada sisa-sisanya menuntut ilmu. Nanti ada sisa-sisanya ibadah. Baru digunakan untuk dunia. Ya, adapun kalian pada hari ini, kalian menjadikan untuk akhirat kalian apa yang merupakan sisa-sisa dari dunia kalian. Nanti ada kesempatan baru pergi menuntut ilmu. Padahal keliru. Seharusnya dibalik. Seluruh kesempatan untuk menuntut ilmu. Nanti ada waktu luang sedikit, ada celah-celah, baru kita cari dunia. Ya, jangan dibalik. Dunia lebih banyak. Subhanallah. Dan itu fakta, ya. Iya. Yang menimpa banyak kaum muslimin. Iya. Nanti sholatnya di penghujung waktu asar. Untuk sholat asarnya. Nanti selesai semua urusan dunianya, baru dia sholat asar, sudah mau maghrib. Iya, demikian pula sholat duhurnya. Iya, dan waktu-waktu sholat yang lainnya. Demikian pula menuntut ilmunya. Iya. Untuk menuntut ilmu kan bisa lewat online saja. Iya. Sambil apa? Sambil bekerja di kantor, sambil bekerja di ladang, pokoknya dunianya dulu. Menuntut ilmunya bisa lewat live streaming saja. Itu pun sisa-sisanya. Ya. Sambil dia bekerja ada terekam, alhamdulillah. Wallahul musta'an.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit hubbud dunia, menjadikan himmah kita, semangat kita, cita-cita kita, niat-niat kita, tujuan hidup kita adalah negeri akhirat. Karena negeri akhirat adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah dari diri kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.